Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok J5, Praktikum Sosial Ekonomi Peternakan. Saya Elena Mandari. Saya Julio Krisnatuyaya. Saya Muhammad Daris Besen. Saya Fatrian Pratama Yudhistira Putra. Saya Angga Dutra Putra. Saya Ziko Akbar Zahra. Berikut video wawancaranya. Nama saya Sukamto. Bapak Sukamto nggih. Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare. Kesulitan atau tantangan yang Bapak hadapi selama berkecimpung di dunia peternakan, apakah dari segi pakan atau mungkin pembibitannya atau juga pemeliharaannya seperti itu Bapak, ya, pemasarannya juga. Yang saya alami paling sulit itu segi kesehatan. Kendalanya banyak. Pasti ada tiap hari itu pasti ada kendala kesehatan. Dikarenakan kan memang populasi ya sudah gitu. Jadi kan saling bergantian. Untuk mengatasinya itu ya cuma minta bantuan terus. Kan seperti saya ini kan bisanya cuma tahu ini penyakit apa gitu. Yang penting kan gitu. Nanti butuh pendampingan. Jadi untuk memperlancar supaya pengobatan cepat selesai, kan saya punya, ya bukannya saya punya orang, saya cuma kepercayaan dari Medion. Jadi nanti kalau ada kendala, memang saya nggak bisa ngatasi, langsung ke Medion. Menjaga kebersihannya itu gimana, Pak? Oh, menjaga kebersihannya. Menjaga kebersihannya itu tiap hari harus selalu mengganti tempat minum kalau nggak pakai napel. Kalau pakai napel sudah diberi makan ya sudah. Baik Pak, selanjutnya untuk terkait modal bangunan. Mohon maaf, modal Bapak pertama kali untuk membangun peternakan ini, kalau boleh tahu berapa? Pertama kali itu, waduh, jangan ini ngeri. Hanya cuma skala kecil lah, cuma ayam 100 ya berapa modalnya. Kalau ayam 100 itu modalnya itu satu kandang cuma, kalau di kursnya sekarang itu ya 6 juta. Terus ayamnya di kursnya sekarang sampamanya itu modalnya mulai tuku bola sampai bertelur 120 per biji. Berarti lah 100 berarti 12 juta. Berarti lah 100 per kandang 18 juta itu pertama tahun 2000. Berapa lama sih Pak DOW mulai ayam DOC sampai masa berteluran? Ya itu yang ditanyakan itu kan ada dua hal, DOC sampai masa perteluran. Biasanya kata-kata orang yang simpel itu DOC sampai bertelur 4 bulan, sekitar 5 bulan, 17 minggu, 18 minggu sudah bertelur. Apa sih hal penting yang harus disiapkan nih kalau misalkan kita ingin memulai usaha baru seperti itu, Pak? Mental pertama. Yang kedua niat. Terus nanti kalau ada itu modal. Orang modal sih, modalnya keri. Dia modal orang niat, orang tekad, orang niat hancur. Mungkin bisa diceritakan itu kapan peternakan ayam layer yang itu jalankan ini itu kapan, kemudian diceritakan asal usulnya kenapa sih ibu memilih ayam layer dibandingkan ayam broiler ini. Mulai tanggal bulan April tahun 2013 April gitu. Sedangkan ibu kok memilih yang bertelur. Ini ceritanya. Aku dulu pernah memelihara ayam broiler. Yang perlu kita kekagelannya itu sangat tinggi. Sedangkan pada ayam layar, ya katakan mudah lah untuk dipelajari dan itu nggak terlalu nggak resikonya itu nggak terlalu tinggi lah, Resikonya lebih rendah dibandingkan pada Tantangan atau kesulitan selama ibu menjalankan peternakan ayam layer ini? kesulitannya itu harga penyakit pada ayam layer itu nggak segitu signifikan. Kalau kita itu benar-benar kayak open lah kata orang Jawa itu open, terus vaksinasi juga rutin, program
mulai dari DOC sampai produksi itu dilaksanakan. Berapa sih Bu rata-rata produksi harian atau bulanan? Per hari tidak kita mengontrol per hari. Nah, kita ya kita jalankan kabur hari. Bentuk cuma pembuatan kadang itu alat semua tidak terkadang berapa? Awal kita nggak suka langsung besar sekecil itu ya. Jadinya awal-awal shock punya modal 20 juta. Kadang dananya sangat sederhana dari bambu semua dari bukan pagar yang modern, kadang yang besi bukan, semuanya dari bambu. Jadi untuk modalnya sangat miring sekali. Selama waktu pembelian dari DOC sampai bulan berapa? Lanjut ya Bu. Untuk mau nanya biaya produksi itu untuk pajaknya gimana? Pajaknya jadi satu sama rumah atau beda di dalamnya? Biosecurity yang buruk pada peternakan ayam layar Lerisa Farm dikarenakan manajemen kandang yang kurang baik. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya sarana prasarana pendukung yang masih minim perhatian. Ada pula jarak antar kandang satu dengan yang lainnya yang sangat dekat, membuat pertukaran oksigen di kandang tidak optimal. Lalu kontrol terhadap hewan dan pengganggu masih luput dari perhatian, dilihat dari adanya tikus pengarat di segala sisi. Lalu solusinya ialah perlu perbaikan manajemen kandang secara signifikan, meliputi peningkatan frekuensi dan efektivitas sanitasi dan disinfeksi yang tepat. Ada pula peternak perlu memasang penghalang fisik seperti jaring yang rapat untuk mencegah meminimalisir masuknya hewan liar, dan penerapan sistem pengendalian vektor yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisa lanjutan, peternak Lerisa Farm menunjukkan kinerja finansial yang sangat baik dan layak untuk dijalankan. Dengan total penerimaan sebesar 807.780.000, dengan total biaya produksi 171.818.205, usaha ini menghasilkan keuntungan kotor sebesar 635.961.795 setelah dikurangi pajak penghasilan sebesar 3%. Keuntungan bersih yang diperoleh mencapai 616.882.941 jika dihitung secara tahunan. Laba bersih mencapai 4.960.502.000, menunjukkan potensi keuntungan yang sangat besar. Rasio R per C sangat besar, 4,7, menunjukkan bahwa setiap Rp1 biaya penghasilan menghasilkan Rp4,7 penerimaan, yang mencerminkan efisiensi usaha yang tinggi. Margin of safety sebesar 84,99% menandakan bahwa usaha ini tetap aman meskipun terjadi penurunan penjualan yang signifikan. Sementara itu, break-even point berada pada 7.311 butir untuk telur dengan harga 5.252 per butir, yang berarti usaha tetap untung selama produksi dan harga jual berada di atas titik ini. Secara keseluruhan, usaha ini sangat menguntungkan, efisien, dan memiliki resiko yang sangat rendah. Ada beberapa permasalahan di kandang abadi farm, seperti kandang dekat pemukiman memicu bau, kebisingan, dan risiko penyakit. Lingkungan kotor memicu hama tikus, dan kandang tanpa tembok membuat ayam rentan cuaca ekstrim. Ada beberapa solusi yang ditawarkan seperti zona penyangga, tanam pohon atau pagar tanaman, atau bangun dinding untuk redam bau, suara, dan mencegah penyakit. Menurut Pengaruh et al. 2018, kemudian pengendalian tikus secara biologis dengan burung hantu sebagai predator, fisik perangkap di jalur tikus, kemudian kimia, umpan beracun aman, dan sanitasi untuk membersihkan sisa pakan dan rapatkan gudang. Kemudian konstruksi kandang, bangun tembok atau pagar kurang lebih setinggi 1,5 meter, gunakan desain setengah terbuka dengan karkasa plus tembok bawah untuk sirkulasi dan pelindungan. Berdasarkan data analisis lanjutan, peternakan abadi farm, usaha ini menunjukkan kinerja finansial yang sangat baik dan layak untuk dijalankan, dengan total penerimaan sebesar Rp222.400.000 dan total biaya produksi sebesar Rp160.202.777. Usaha ini menghasilkan keuntungan kotor sebesar Rp62.192.222. Lalu, peternakan ini memiliki pajak pendapatan sebesar 2% dan menghasilkan nominal Rp1.243.944. Lalu untuk keuntungan bersih setelah dikurangi pajak sebesar 2%,
berjumlah Rp60.953.278 dengan R per C rasionya sebesar 1,388 yang menunjukkan bahwa setiap Rp1 menghasilkan Rp1,38 penerimaan yang mencerminkan usaha ini layak secara finansial. Lalu untuk BEP atau break even point-nya, yang pertama ada BEP harga ini bernilai sebesar Rp17.800. Lalu untuk BEP unitnya mendapat angka 7.282 butir telur. Lalu untuk MOS persennya mendapatkan angka 19,9%, yang berarti usaha ini sangat menguntungkan, efisien, dan memiliki risiko yang rendah. Sekian hasil pemaparan dari wawancara kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.